Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huwaladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Surat ini disebut surat An-Nas ya, karena memang bicara tentang manusia. Tapi apa yang dibahas dalam surat An-Nas ini ya, mulai saja dari Qul a'udzu birabbin nas. Ini kalimat ini diawali dengan kul ya. Kul itu ya artinya katakanlah ya, kalimat perintah, isim amr. Tapi bisa juga bermakna kul itu lakukanlah ya, atau sikapilah gitu ya. Tergantung apa yang mau disampaikannya ya. Jadi bukan hanya katakan kemudian kita baca, bukan begitu ya. Tapi disikapi gitu maksudnya ya. Kul, katakan ya. Atau juga punya makna lakukanlah ya, atau sikapilah ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat isti'adah ya. A'udzu, kalau artinya aku berlindung ya. Nah, pemahaman berlindung artinya menghindari diri dari sesuatu. Aku berlindung kepada hujan. Berarti kita takut kepada hujan. Artinya supaya tidak kehujanan gitu. Aku berlindung kepada setan, berarti kita menghindari dari setan. Ya. Nah, jadi sini kalimat doa ya. Aku berlindung. Berlindung kepada apa? Nah, berlindung kemana gitu ya. Di sini kalimat a'udzu, aku berlindung. Nah, jadi kita berlindung ke siapa? Ya, dari apa? Nah, itu tentunya ya. Nah, di sini Allah berikan firman ini ya, kita suruh mereka katakan sekaligus bersikap. Berlindung. Nah, artinya kita memberi sikap ya, tindakan untuk berlindung kepada siapa? Birabbin nas. Kepada pencipta pemelihara manusia. Nah, gitu ya. Jadi kita berlindung kepada pencipta manusia. Dari apa? Nah, ini belum dijelaskan ya dari mananya ya. Tapi yang jelas berlindung kepada Rabbin nas. Ya, tidak langsung, kenapa tidak berlangsung a'udzubillah? Tapi di sini birabbin nas. Itu kepada Tuhan manusia. Di sini Allah bicara tentang kedudukan Allah. Ya, birabbin nas. Berlindung dari setan kepada Allah. Nah, kita harus tahu kenapa berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Ada apa dengan setan? Misalnya gitu ya. Nah, setan itu menggunakan bukan hukum Allah ya, yaitu ra'yu atau falsafah. Hasil pemikiran manusia. Nah, kepada Allah wahyu Allah ya. Nah, sini wahyu Allah. Jadi ketika kita berlindung kepada Allah dari setan, jadi kita menghindari hukum manusia ya berdasarkan falsafah ya. Berarti kita harus mengikuti wahyu Allah. Jangan ini, tinggalkan ini. Nah, ini namanya berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian yang kedua, setan itu adalah kelompok kafir ya, kafirin. Jadi berlindung kepada setan yaitu dari komunitas lingkungan sistem kafir. Kemana? Ke lingkungan komunitas mukmin. Jadi kalau kita berlindung kepada setan, kalau kita masih di sini bukan berlindung namanya ya. Berlindung itu menghindari, ya menghindari, dari sini menghindari. Berlindung dari kafir, artinya tinggalkan ini komunitas kafir, sistem kafir kepada lingkungan mukmin, ya, sistem mukmin, ya. Atau misalnya lingkungan musyrikin, ya. Ingat ini la ilah, ini ilah ya. Kepada berlindung kepada Allah dari setan, musyrik. Kepada apa? Ketauhidullah, mengesahkan Allah ya. Nah, tentunya ujung-ujungnya adalah kita berlindung supaya tidak masuk neraka, supaya masuk surga ya. Kemudian yang kedua, malikin nas ya, malikin nas. Jadi berlindung ke raja. Kalau tadi pencipta ya, kemudian pemelihara. Nah, kalau misalnya malik artinya raja, penguasa. Nah, kalau berlindung kepada penguasa dari apanya? Nah, kita lihat ya. Jadi kalau berlindung kepada Allah dari sistem ya, atau dari aturan ya, kerajaan kan, kalau misalnya malikin nas berarti ada pemimpin ya, kemudian adanya aturan hidup, wilayah hukum, nah gitu ya. Jadi kalau berlindung kepada Allah yaitu kita
berlindungnya kepada Allah dari apa? Dari setan, dari togut, ya. Kalau masyarakatnya dari masyarakat kafirin, munafikin ke masyarakat mutakin. Jadi kita harus di sini ya, ke al-haq ini. Kemudian kalau pemimpin ya, ini salah satu contoh al-wala ini, misalnya Nabi Adam, iblis. Kita berlindung kepada Allah ya lewat utusannya. Waktu zaman Nabi Ibrahim ada Namrud ya. Ini adalah lawan-lawan ini ya. Lawan pada saat itu ya. Jadi setiap nabi punya lawan gitu ya. Nah, Namrud namanya, Raja Namrud, penguasa ya. Ibrahim, nah kalau masyarakat nanti kalau berlindung kepada Allah, artinya tinggalkan kepemimpinan atau pemerintahan Namrud, pindah ke Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Firaun, ya, jangan berlindung kepada Allah tapi masih di bawah naungan Firaun, ya. Masih ikut-ikutan dengan sisi Firaun. Itu namanya bukan istiadah itu ya. Main-main itu namanya ya. Tinggalkan, jangan sampai ikut-ikutan. Begitu aja Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu ada pemerintahan dulu dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal ya. Dan berlindung kepada Allah artinya bersama Nabi Muhammad, ikut komunitas Muhammad, dari komunitas Abu Lahab ya. Dari falsafah kan ini masyarakat kafir Mekah, musyrik Mekah itu dia tidak menggunakan wahyu tapi falsafah. Artinya apa? Ajaran nenek moyang ya. Jadi budaya-budaya nenek moyang. Nah, ketika datang Nabi Muhammad, dia ada wahyu. Nah, tinggalkan ini. Kemudian kita menggunakan wahyu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah berbentuk wilayah hukum, nah ini namanya Darul Kufar, ya. Darul Kufar itu adalah suatu pemerintahan di mana aturan yang digunakan adalah bukan wahyu tapi falsafah, ya, gitu. Kesananya iblis gitu, ya. Kemudian kita masuk kepada namanya Darul Islam atau Darussalam, ya. Kemudian berlindung kepada ilahinas, ya, ilahinas artinya sembahan manusia. Bagaimana ini berlindung kepada ilahinas sebagai sembahan yang dicintai, yang ditakuti? Nah, ya, coba perhatikan di dalam firman Allah, ya, ini dibaca saja nanti, ya. Jadi kita berlindung kepada tauhid, ya, aturannya pengabdian kepada tauhid, kemudian ibadah kepada Allah, ya, begitu. Kemudian agar kita sempurna imannya, ya, kita menolak tauhid. Apapun ya, pengabdian apapun kita tolak, kemudian beriman kepada Allah, ya. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah, ya. Kemudian pengabdian, musuhi setan, karena ini adalah yang harus kita tinggal al-baroknya itu, ya. Kemudian kita mengabdi kepada Allah. Nah, itu namanya berlindung kepada ilahinas, ya. Kemudian isti'adah tadi, ya, berlindung kepada Allah, menghindari dari setan-setan, ya. Aturan-aturan sistem setan, ya. Kemudian udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, itu namanya berlindung kepada ilahinas, ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, surat An-Nas ini, surat 114 itu membicarakan tentang rububiyah Allah, mulkiyah Allah, uluhiyah Allah, ya. Jadi yang disembah, yang ditakdirkan, Malik, raja, penguasa, pemilik, kemudian ini pencipta, pemelihara. Nah, kita berlindung kepada Allah, Malik, ilah, ya, gitu. Nah, sekarang dari apa sih berlindungnya? Kita berlindung kepada Allah, Rabb Malik Ilah, adalah min syaril waswasil khannas. Min syari, dari syar, dari keburukan, kejahatan, ya. Waswas, bisikan-bisikan. Khannas, yang tersembunyi. Jadi kita berlindung kepada Allah, ya. Nah, terus, yang membisikkan di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nah, bagaimana wujudnya bisikan, ya, bisikan atau keburukan itu dalam manusia? Kita perhatikan di sini, ya. Jadi dari mana itu bisikan itu? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kita perhatikan ini bedanya antara jin dan manusia, ya. Nih, lihat. Asalnya, ya, jin ini asalnya dari api, kemudian manusia dari tanah. Makan, mereka juga makan. Tapi makannya beda. Kalau manusia dari zat padat, dari hasil bumi. Kalau jin itu dari gas, ya, dari gas. Jadi bukan zat padat, jadi zat gas, ya, udara. Apakah jin dan manusia berkeluarga? Berkeluarga, ya, berkeluarga. Yang membedakan di sini, yaitu kalau jin usianya panjang-panjang, kalau manusia pendek, gitu, ya. Kemudian tugasnya sama, ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sama dua-duanya tugas, ya. Sebenarnya itu Allah ciptakan jin manusia, tapi nah ini tapinya. Ada
makhluk jin dan bangsa manusia berkolaborasi, bekerja sama bagaimana menyesatkan orang beriman. Nah, ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Jadi setan itu terdiri dari bangsa manusia dan jin. Siapa mereka, ya? Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syaiton insan wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufil qaul uzura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan, manusia dan jin. Nah, jadi memang dari bangsa jin ya, dan manusia. Sebagian mereka membisikkan. Nah, ini masalah bisik-bisik ya. Kita berlindung dari bisikan-bisikan itu. Ya, godaan-godaan itu. Kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ingat, indahnya mereka adalah tipuan ya. Dan kalaupun Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka adakan. Tapi kalau kita sudah berlindung kepada Allah, biarkan mereka. Ya. Itulah maksudnya kenapa kita harus berlindung kepada Allah ya dari ini ya. Nah, siapa itu setan dari bangsa manusia ya? Setan dari bangsa manusia ini di dalam Al-Qur'an ya. Itu yang pertama adalah ahlul kitab. Nah, ini ahlul kitab. Kenapa ya? Setan. Ini setan ini. Kenapa setan ahlul kitab? Ya, ini lihat dalam Al-Qur'an ya. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab lau yudillu wa ma yudillu ila anfusihim wa ma yash'urun. Gitu kata Allah ya. Segolongan, nah berarti tidak semuanya ya. Segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, itu pernyataan Allah ya. Jadi ahli kitab itu yang menyesatkan itu bangsa manusia. Nah, kenapa disebut ahlul kitab sebagai setan dari bangsa manusia? Nah, ayat Al-Quran, ayat Al-Maidah ya, ayat 77. Ini Allah suruh menyampaikan ke ahli kitab ya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumi qad dallu min qabli wa adallu katsiran wa dallu an sawa'a sabil. Sampaikan Muhammad. Sampaikan, katakan kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Nah, jadi ciri yang disebut ahlul kitab adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Bagaimana berlebih-lebihannya ya? Keluar dari aturan yang sudah diberikan oleh para nabi, tapi mereka ditambah, dikurangi gitu ya. Nah, dan janganlah kamu ikuti keinginan orang-orang yang tersesat dahulu, yang telah menyesatkan manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi ini gambaran ya, ahlul kitab itu pertama adalah berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agama. Ya. Jadi menambah-nambah gitu. Contohnya beginilah ya. Menambah-nambah akidah. Kan Nabi Isa menyuruh ya, menyuruh untuk mengabdi kepada Allah saja. Ya sudah cukup. Kenapa harus ditambah-tambah? Karena memang secara real ya, Nabi Isa itu kematiannya katakanlah tidak sesuai ya, artinya tidak biasa. Karena itu ada semacam permusuhan ya, sehingga Nabi Isa itu dikejar ya, yang akhirnya mereka punya anggapan bahwa Nabi Isa itu disalib. Padahal bukan Nabi Isa, kata Allah bukan Nabi Isa yang disalib. Nah, dengan ketidaktahuan mereka tentang Nabi Isa, ya pengikutnya ini, ya pengikutnya, mereka beranggapan Nabi Isa disalib itu dalam rangka menembus dosa. Nah ini disebut berlebihan. Apakah demikian maksud Allah begitu? Yang pertama memang tidak disalib, tapi mereka menuduh disalib. Tapi setelah memang mereka menganggap disalib, menganggap bahwa itu untuk menembus dosa. Nah ini yang disebut berlebihannya. Jadi melebih-lebihkan agama ya. Padahal bukan begitu maksudnya ya. Memang demikian ya.
Jadi dari dulu itu yang menyesatkan umat manusia sebenarnya bukan manusia biasa, tapi justru para ulama atau para pendeta mereka, ya. Nah, kemudian siapa ahlul kitab itu? Nah, kita harus tahu nih siapa ahlul kitab ini. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 68 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbik tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakan Muhammad, bagaimana bicaranya? Hei ahli kitab. Nah, ya. Hei ahli kitab. Berarti siapa ahli kitab itu? Nah, ini, ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Ya, ini kepada siapa ini? Yahudi, ya. Jadi ahli kitab dalam agama Yahudi, karena kitabnya Taurat, dia tidak dipandang beragama sehingga kamu melaksanakan menegakkan Taurat. Berarti ahli kitab dari bangsa Yahudi, ya. Kemudian yang kedua, Injil, ya. Menegakkan ajaran-ajaran Injil. Ini siapa? Ya Nasrani. Ya. Jadi ahli kitab itu dari bangsa Yahudi, bangsa Nasrani. Yang ketiga, ya, yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, ya. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, kenapa ini bahasanya yang diturunkan Tuhanmu kepadamu? Karena Al-Quran, ya, belum semuanya diturunkan, baru sedang proses, ya. Jadi kesimpulannya, ahlu kitab itu ada yang dari Yahudi, ada yang dari Nasrani, dan dari Islam, ya. Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah kamu berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Kafir mereka, ya. Nah, jadi di sini bahwa yang ahli kitab bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tapi juga Islam. Mungkin kalau sekarang sudah turun semua, ya ulama-ulama Islam, ya. Tapi bagaimana kita mengetahui dia ahlul kitab, ya? Nah, salah satunya cirinya nih, Yahudi, Nasrani, Islam, ya. Ini cirinya. Dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 109, ya. Wadda katsiran min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasanan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba maknanya apa? Artinya, ya. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Jadi cirinya ahli kitab adalah menginginkan kita kembali kufur kepada Allah, ya. Yang disebut kufur kepada Allah, ya, artinya meninggalkan hukum-hukum Allah. Dia kembali kepada hukum-hukum made in atau buatan manusia. Mereka berusaha, sudahlah jangan pakai Quran, ini katanya sudah dibicarakan antara ulama, ini kita harus berpegang kepada ini, ya, bahwa ini katanya satu-satunya sumber hukum. Nah, ini kalau ada orang udah ngerti Al-Quran, ya, disebut ulama, tapi masih berbicara begitu, ini yang dimaksud. Padahal mereka harusnya, mari kita tegakkan Quran, mari kita tegakkan Quran. Jangan malah meninggalkan Quran, ya. Nah, kenapa? Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran telah jelas, ya. Jadi cirinya orang kafir itu menginginkan kita kembali kepada kekufuran. Orang Nasrani supaya kembali ke
kekufuran, orang Yahudi begitu. Orang Islam pun sama. Apakah ada itu ulama atau ahlul kitab ya? Ahlul kitab itu artinya sindiran Allah ya. Ahlul kitab itu adalah orang yang menguasai kitab, tapi tidak dilaksanakan. Lastum ala syai' ya. Dia menguasai Quran, mungkin dari pesantren, dari perguruan tinggi, ngerti Al-Quran, tapi justru tidak dilaksanakan. Malah dia lebih suka melaksanakan bukan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik ya, itu. Nah, jadi inilah yang disebut mereka ingin menyesatkan manusia. Nah, ya. Masih bicara ya, ini sebenarnya salah satu saja. Ini banyak sekali tentang Alkitab ya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, apakah ini yang disampaikan benar? Silakan aja baca tentang Alkitab. Siapa itu Alkitab? Ya. Nah, di dalam surat Al-Imran ya, ayat 31. Mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu ngerti? Satu ya, tadi apa? Berusaha ingin menjadikan kufur ya. Yang kedua adalah mencampur adukan kebenaran kebatilan. Misalnya begini, antara din dan budaya mereka tidak bisa membedakan. Padahal ya, yang namanya ritual yang dilakukan oleh Hindu Buddha, karena Indonesia sebelumnya Hindu Buddha. Nah, kemudian ada sesuatu yang dikolaborasi. Saya contoh aja ya, ini mohon maaf nih, saya contohnya. Misalnya, orang Hindu berkeyakinan bahwa rohani itu kalau sudah dicabut, itu tidak langsung disimpan, tapi gentayangan. Dia datang ke rumah, nengok lagi. Orang Hindu itu sering dikasih makanan, namanya sasajen. Itu begitu sejarahnya. Jadi itu ajaran orang Hindu. Tidak yakin kepada rohani disimpan sama Allah, taunya reinkarnasi. Gitu ya. Hari ketiganya datang, hari ketujuhnya terus begitu dan seterusnya. Nah, kemudian datang para wali ya. Bagaimana para wali agar pengislaman tidak singgung-singgung budaya? Akhirnya tadi budaya katakanlah sebut tahlilan atau apa, akhirnya dijadikan apa dibuat supaya Islami. Apa misalnya? Tetap ada 3, ada 7-nya, ada ratusnya begitu. Tapi bacaannya bukan ajaran Hindu, tapi bacaan Islam. La ilaha illallah, subhanallah, kan gitu ya. Yasin, gitu. Itu adalah cara para wali untuk mengislamkan di Indonesia. Karena setidaknya tadinya Hindu. Nah, karena mereka berpikirnya begitu ya, tapi mereka hanya mencampurkan itu batil itu. Yang namanya budaya pasti ada hubungannya dengan agama ya. Tidak semata-mata budaya, pasti ada hubungannya. Ada budayanya. Semacam nari. Kenapa? Itu memang penyembahan kepada dewa itu dengan nari-nari. Atau bukan nyanyi-nyanyi gitu kan. Bukannya nari itu Hindu ya, nyanyi Nasrani. Nah, kita ikut-ikutan gitu. Padahal kita sudah ada ya. Misalnya gini, kalau ada gerhana, mereka mungkin mukul apa dan sebagainya. Tapi Islam apa? Takbiran. Ya, memperingati. Jadi memperingati misalnya apa gitu, ya tidak dengan musik-musik dan sebagainya. Ini kan ikut-ikutan kita. Mauludan. Ayo apa katanya kitimpring macam gitu. Itu kan bukan budaya Islam itu. Ya. Jadi itulah yang disebut ciri orang ahlul kitab itu adalah mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Nah, itu cirinya ya. Jadi ingin isinya adaptif lah, akomodir gitu. Nggak apa-apa, yang penting gitu. Nah, yang senang aja gitu. Tidak pernah menyampaikan ini salah titik gitu. Oh, nanti bagaimana kalau nanti dimusuhi oleh masyarakat? Kan itu risikonya. Padahal sudah ada contohnya para nabi itu dimusuhi oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, yang selanjutnya ya, yaitu Al-Imran ayat 69 juga ya. Segolongan ahli kitab itu menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Gitu.
maksudnya sih adaptif, akomodatif ya. Kalau dengan pemerintahan biar sama-sama itu. Padahal ya sudah salah ya salah. Kenapa harus memisahkan? Tapi intinya kan cinta dunia ya. Takut dia mati, takut dia hilang jabatan. Lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua, siapa setan dari bangsa manusia itu? Manusia, wujudnya manusia. Nah, kata Allah, itulah orang fasik. Ya. Dan teman-teman mereka, orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi orang-orang yang berkolaborasi dengan setan jin, ya, itulah yang disebut fasik. Jadi orang-orang kita juga, wajahnya wajah kita, omongannya omongan kita, ya, malah lebih indah. Tapi intinya menyesatkan umat manusia. Nah, itulah setan bangsa manusia. Nah, orang kafir, ya. Nah, apa beda sih orang kafir dan orang fasik, ya? Kalau orang kafir adalah wujudnya dia kafir. Kalau fasik adalah siapa saja, bisa saja orang mengatakan Islam, tapi dia jiwanya menyesatkan, itu fasik. Kafir artinya menolak Islam, udah jelas-jelas. Waja'alu lillahi andada yudillu an sabili kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Dan mereka orang kafir, ya, itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jannah. Nah, jadi orang kafir itu bagaimana agar manusia musyrik, nah, mensyirikkan Allah. Ya, itu intinya, ya. Padahal ini sudah benar, Islam sudah begini, syariatnya begini. Cari-cari agama lain. Akhirnya seolah-olah Islam itu nggak sempurna. Islam itu tidak benar, ya, karena itu budaya Arab. Nah, kan banyak bahasa gitu, kayak apa itu? Padahal sebenarnya beda ya antara budaya Arab dengan ajaran Islam. Kebetulan Islam ada di Arab, tapi bukan berarti Islam itu Arab, bukan, ya. Ya. Ya, misalnya beginilah, ya, orang Arab, ya, orang Arab juga banyak yang menolak ajaran Islam. Kalau misalnya memang Islam itu Arab, ketika datang Islam, orang Arab tidak menolak. Itu salah satu contohnya, ya. Jadi sebenarnya bukan, ya, orang Arab sendiri menolak Islam, ya, gitu. Ya, seperti bahasa, ya, bahasa Al-Quran memang bahasa Arab. Tapi orang Arab kalau ingin belajar bahasa Quran harus belajar dulu. Ya, coba kalau Bapak Ibu nanti ke Arab gitu, mereka juga belajar bahasa Quran namanya. Karena bahasa Quran dengan bahasa Arab berbeda, ya. Cara penggunaan dan sebagainya istilah, ya. Katakan Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kamu ada di neraka. Jadi kalau kita sudah berlindung tadi kepada Allah, ya biarkan aja mereka, ya. Tapi kita harus tahu, ya, serta tahu siapa mereka. Kemudian setan bangsa jin, ya, adalah jin kafir. Jadi jin juga dari bangsa setan. Setan itu dari bangsa jin kafir, ya. Nah, ini dalam Al-Quran mengatakan ini jin sendiri membicarakan, ya. Dan sesungguhnya inna minas solihun wa minna duna dzalik kunna taraik kirada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan ada pula yang kebalikannya, ya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin itu tidak semua kafir, ya, tidak semua soleh. Sama dengan manusia, tidak semuanya soleh, tapi ada yang setan juga, ada yang kafir juga, ya. Jangan mengatakan hanya beriman orang manusia, bangsa jin sampai kafir. Wah, jangan, ya. Jin juga ada yang Islam, ya. Nah, ini dalam ayat 14-nya, inna minal muslimun wa minna qasitun faman aslam fa ulaika taharru rasyada, ya. Dan di antara kami ada yang Islam, ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Jadi jin juga begitu, ya. Nah, antara jin kafir, ya, dengan manusia kafir berkolaborasi untuk menyesatkan manusia yang yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Nah, ini, ya, supaya
jelas ini ya masalah jin ini ya. Jadi ini kembali lagi Allah sebagai Rob, Malik, Ilah, kemudian ini malaikat ya. Malaikat itu terdiri dari bangsa malakut dan bangsa nar ya. Bangsa malakut ya malaikat ya. Sampai hari ini itu tidak ada pemberontakan. Jadi malaikat dari bangsa nur ini sampai hari ini dia taat kepada Allah. Sedangkan bangsa nar ya, itu bangsa jin ya, ada yang jadi iblis dan pengikut iblis ini namanya setan ya. Kemudian ada juga jin soleh, ada dia beribadah seperti kita ya, hanya beda alam ya. Itu rahasia Allah lah ya. Jadi sama dengan kita. Nah, kemudian manusia ini kan diciptakan untuk jadi khalifah ya. Tapi juga ada yang menyimpang. Ya, menyimpang, ini namanya setan ini ya. Jadi setan dari bangsa manusia, ada juga setan dari bangsa jin. Kalau ini intinya adalah ini ya, iblis karena penghulunya ya atau pemimpinnya ya, dia sudah iblis ya, sudah menentang Allah ya. Dan ini yang namanya setan ini. Jadi setan itu jin yang mengikuti iblis ya. Nah, sedangkan manusia yang mengikuti iblis ya setan juga ya. Nah, ini supaya tahu ya. Nah, inilah suatu anjuran Allah, kita berlindung kepada Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Dari apa? Dari ini ya. Ini bahaya ini setan ini. Tapi kalau memang sudah berlindung karena itu perintah Allah, insya Allah ya tidak akan terganggu ya. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan surat An-Nas ini bisa menjadi inspirasi ya. Dan kita harus bisa menempatkan ya. Kalau saya hanya menyampaikan saja ya, benar dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan yakin dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala bisik intrik setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.